Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ya sebelum mulai berdoa dulu. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini, ya kita akan sebentar. Ini internet saya lagi sebentar ya. Saya coba dulu siapa ini? Daeng mana Daeng? Suaranya? Yes, sir. Yes, sir. Oke. Eril Mutakin? Yes, sir. Ya, Anissa. Saya, Sir. Sakila. Saya, Sir. Oke, ya, bagus ya. Oke, terima kasih sudah bergabung ya. Jadi sebelumnya udah ada UTS ya, ujian tengah semester ya. Nah, jadi mudah-mudahan itu hasilnya bagus ya, udah berusaha dengan maksimal. Nah, melanjutkan materi kita sebelumnya tentang gelombang bunyi ya kemarin. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke gelombang cahaya ya, gelombang cahaya. Tadi dimulai video tadi kan mungkin nggak terlalu terang ya. Jadi setelah Bapak hidupkan lampu ada cahayanya, jadi lebih terang gitu. Nah, itu cahaya ya. Nah, kita di sini mungkin tidak terlalu membahas tentang bagaimana prinsip kerja dari cahaya dan sebagainya, karena sifat-sifat cahaya itu mirip seperti gelombang yang kemarin. Ya, seperti dia sifatnya bisa dipantulkan ya, bisa dibiaskan, kemudian bisa tapi beda dengan bunyi, untuk cahaya ini dia bisa dipolarisasi ya pengkutupannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang celah ganda ya, percobaan celah ganda. Ya, jadi kita harus nanti di sini akan kita bahas apa sih tujuan alat yang namanya celah ganda ini gitu. Ya. Sebelumnya Bapak juga udah jelaskan ya, bahkan kalian sudah tahu juga kalau untuk panjang gelombang ya, ada panjang gelombang. Nah, cahaya ini sangat kecil panjang gelombangnya gitu. Jadi kalau kita ukur secara langsung ini tidak bisa. Nah, inilah guna dari si celah ganda ini ya, untuk menentukan katakanlah panjang gelombang dari suatu berkas cahaya. Oke, ini Bapak akan share screen dulu ya. Oke, ya mudah-mudahan bisa terlihat jelas di sana ya. Gimana? Nampak di layarnya? Nampak, Sir. Oke, ini baru judulnya ya, tentang celah ganda. Nah, jadi indikator yang diharapkan kalian dapatkan untuk pertemuan kali ini, ya, itu yang pertama menerapkan gejala interferensi gelombang cahaya pada celah ganda dan kisi difraksi. Tapi untuk kisi difraksinya ini kita akan bahas pertemuan besok ya, pada besok hari, karena keterbatasan waktu ini. Kemudian yang berikutnya menghitung besaran fisika dalam interferensi pada celah ganda dan kisi difraksi. Ya. Nah, celah ganda itu modelnya seperti ini. Jadi ini sebagai sumber cahaya yang di paling kiri ini adalah sumber cahayanya. Nah, di sini ada katakanlah pembatasnya. Di sini dibuat lubang, ada celah. Di sini kita lihat ada celah 1 di bagian atasnya. Ini ada celah 2 di sini. Ya. Nah, sumber tadi, ini sumbernya homogen ya. Maksudnya sinar yang kita gunakan adalah sinar monokromatik. Jadi hanya satu spektrum saja gitu. Jadi misalnya sinar merah atau sinar biru seperti itu ya. Karena kalau sinar putih yang kita gunakan ini akan terjadi pelangi nanti sebelah di layar ya. Oke, ini saya jelaskan dulu. Wall ini pembatasnya ya. Kemudian di sini ada layar atau absorber atau penyerap si cahayanya ya. Jadi di sini sebenarnya layar itu ya. Di sini celahnya. Di sebelah kiri celah, yang ini layarnya. Nah, ini coba saya bisa jelaskan dulu tentang, nah ini yang tadi saya katakan sebagai celahnya, dia akan berfungsi sebagai sumber ya. Jadi kita sumber 1 ya, ini sumber cahaya yang sumber 2. Nah,
mereka ini adalah koheren ya, atau sama ya, karena dari sumber yang sama, dari sumber cahaya yang sama. Jadi S1 itu sama juga dengan S2. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini terjadi, nah kalian perhatikan ini. Nah, interferensinya terjadi gitu. Jadi saling memperkuat, saling memperlemah ya. Ada intervensi konstruktif dan juga destruktif. Sehingga nanti di sini terbentuk terang pusat. Jadi di sini ada nanti terang, kemudian ada gelap ya. Dan seterusnya. Misalnya terang 1 ya kan. Yang ke atas ini terang 2 seperti itu. Nah, sama juga yang ke bawah ini juga bisa ada terang 1, tapi untuk yang ke arah bawah sini terang 2-nya. Seperti itu. Nah, ini bisa aja ke arah bawah atau mungkin ini ngelihatnya dari atas gitu. Nah, kalau dari atas mungkin ini yang sebelah kiri ya, katakan sebelah kirinya, ini yang arah sebelah ke kanannya misalkan. Ya. Jadi di sini antara terang pusat dengan terang 1, ini kita buat simbolnya katakanlah Y ya. Jarak antara pola terang ke pola terang berikutnya. Nah, di antaranya ini ada timbul gelap. Sini ada gelap 1 ya. Nah, di antaranya itu tengah-tengahnya ada disebut dengan gelap 2 nih. Oke. Ini panjangnya sama jaraknya. Nah, ini kita simbolkan dengan Y. Nah, ini tadi yang saya katakan, jadi yang puncak ini adalah namanya terang. Ini juga terang ya, paling puncaknya. Ya. Di tengahnya itu ada gelap. Oke, ini kita nggak masuk ke hitungan secara gelombang ini ya, kita nggak perlu karena kita cukup membatasi bagaimana menentukan panjang gelombangnya itu tadi. Ya. Kenapa? Coba kita lihat nih untuk sini Bapak akan buat rumusannya ya. Nah, tadi sumber cahayanya ya, sumber cahaya yang tadi monokromatis ya. Nah, di sini ada L. L ini adalah jarak antara si celah ganda ke layarnya ya. Antara celah ganda ke layar itu kita simbolkan L ya. Kemudian di sini jarak antara celah 1 antara S1 dengan celah kedua kita sebut dengan nama S2 itu adalah D ya, jarak antaranya. Itu D. Nah, kemudian sini dari O ke R ini kita anggaplah terang pusat ya, ini TP saya buat namanya terang pusat. Ini kita kasih nama terang N ya, atau terang 1 atau tapi kan belum tahu nih yang ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita buatlah terang ke N ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan ini ada sudutnya ya, sudutnya theta. Jadi untuk menentukan panjang gelombang kita gunakan rumus ini untuk dari pola terang ke terang berikutnya ya. Untuk pola terang kita gunakan D kali sin theta sama dengan N kali lambda. Ya, ini dia. D sin theta sama dengan N lambda. Nah, sinnya kita lihat di sini. Sinnya itu sebenarnya kan depan sudut nih kan. Depan per miring ya. Miringnya dari titik sini ke sini. Ke R. Tapi ini karena anggaplah sudah yang sangat kecil, ini kita samakan. Ya. Jadi yang horizontal sama dengan yang miring ya. Kita anggap sama karena sangat kecil. Kenapa? Karena ini kan gelombangnya sangat kecil sekali gitu. Ya. Jadi sin-nya itu kita bisa rubah, harusnya kan depannya ini berarti kita anggap simbolnya Y ya. Depan per miring. Jadi L juga ini kita anggap mendekati L ya. Di sini kita bisa buat sin-nya Y per L sama dengan N kali lambda. Seperti itu ya. Nah, N di sini artinya kalau misalnya jarak antara terang pusat ke terang 1, N-nya kita ambil 1. Nah, kalau terang pusat ke terang 2, nanti kita ambil N-nya 2. Ya, seperti itu. Jadi di sini kalau saya gambarkan, katakanlah di sini kita buat T1 lah kita misalkan. Nah, mungkin ada T2 di sini ya. Nah, ini ada lagi T2-nya. Nah, ini kalau misalnya di sini T2, nah di sini juga akan Y gitu. Jadi kan Y, makanya jadi 2Y. Oke, bisa dipahami di sini ya untuk menggunakan rumusnya D Y per L sama dengan N kali lambda.
Nah, bagaimana untuk mencari pola gelap misalkan? Sebenarnya ada rumus untuk menentukan pola gelap, tapi jadi 2 kali kalian untuk menghafalnya. Nah, ini supaya lebih mudah, di sini kita buat aja. Kan tadi saya bilang setengahnya kan? Berarti kalau terang pusat ke gelap 1 itu sama dengan setengah Y. Jadi setelah kalian pakai rumus ini, nanti dapat Y-nya tinggal dikali setengah. Ya, itu untuk mencari pola gelapnya. Jadi cukup simpel sebenarnya. Nah, jadi hari ini kalian harus wajib hafal yang ini tadi ya. Ini, sin theta dikasih tahu. Kemudian lagi satu lagi yang ini. Ya, saya ulang kembali. D itu adalah jarak antara celah. Jadi antara celah 1 ke celah 2 itu jaraknya D. Sudah? Nah, kalau Y di sini adalah jarak polanya gitu. Jadi misalnya terang pusat ke terang 1 berapa jaraknya, berapa milimeter misalkan. Nah, kemudian L di sini, L ini adalah jarak antara si celah ya, dengan celah ganda dengan layar yang menangkap si katakanlah polanya tadi. Ya, polanya itu terbentuk di layar. Ya. Jadi celah ganda ke layar itu jaraknya adalah L. Nah, kemudian lambda udah jelas ya, lambda ini adalah panjang gelombang si spektrum cahaya tadi. Ya, misalnya cahaya merah. Kemudian ada cahaya biru. Nah, ternyata cahaya merah itu lebih besar panjang gelombangnya daripada cahaya biru. Nanti bisa digunakan konsep celah ganda untuk menentukan panjang gelombangnya atau lambdanya tadi. Ya, jadi secara teori cuma itu saja. Ya. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari tentu sangat banyak ya. Misalkan, ya jelas tadi apa menentukan panjang gelombang dari suatu spektrum. Jadi dari mana kita tahu panjang gelombang suatu gelombang itu memiliki lambdanya sampai 10 pangkat minus berapa gitu kan, atau misalnya sampai nanometer gitu. Nanometer itu kan 10 pangkat minus 9 gitu. 10 pangkat minus 9 meter. Nah, alat ukur apa yang bisa? Kan sulit ya mengukur seperti itu. Nah, ini gunakanlah celah ganda. Ini percobaan Young ya. Oke, next selanjutnya ini ada contoh soal biar lebih paham lah. Mudah-mudahan ini bisa mudah nanti di sini. Nah, contoh soal 1. Oke, langsung saja nih sebuah celah ganda disinari dengan cahaya memiliki panjang gelombang. Nah, ini panjang gelombangnya lambda ya tentunya. Panjang gelombangnya 500 nanometer. Sebuah layar diletakkan 2 meter, ini L-nya. Letakkan 2 meter dari celah ganda tersebut. Jika jarak kedua celah adalah 0,2 mm, ini D-nya ya, jarak antar celahnya. Maka jarak antara terang pusat dengan terang kedua. Oke, berarti N-nya kita ambil 2. Karena dia melewati 2 kali kan, ini saya buat ilustrasinya dulu ya. Misalkan di sini namanya terang pusat. Ya. Nah, di sini saya buatlah misalkan terang 1. Di sini ada terang 2. Nah, ini kan berapa kali ya? Ini 1. Sini 2. Berarti N-nya ambil 2. Nah, jadi rumus yang kita gunakan yang tadi ya, yang ada L-nya seperti itu ya. Jadi ini D Y per L sama dengan N kali lambda. Nah, D-nya, nah coba kita lihat ini satu ini masih belum kompak ya semuanya. Di sini D-nya milimeter, panjang gelombangnya nanometer. Ini jarak antara L-nya 2 meter. Ini belum sama. Ini kita samakan dulu. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Ya, tinggal kita ubah kemana. Misalnya, lebih bagus kita rubah ke meter semua ya. Nanti setelah rubah ke meter, baru kita rubah ke sentimeter. Ya. Nah, jadi D-nya di sini, ini kan 0,2. 0,2 milimeter ke meter ini berarti kali 10 pangkat minus 3 ya. Ini Y-nya yang ditanya, Y-nya per L. L-nya udah dalam 2 meter, udah nggak perlu diubah lagi. 2 sama dengan, nah M-nya kita ambil 2 ya. Tadi kan saya katakan ini N-nya 2. Nah dari terang pusat ke terang kedua dia kan 1, 2. Maksudnya cuma 2. Nah lambdanya dikatakan itu 500 nanometer. Berarti kali 10 pangkat minus 9. Ya. Nanti kita ubah ini 0,2 bisa dibagi 2 nih ya. Ini jadi 0,1. Nah, sehingga Y-nya adalah ini 2 dikali 500. Berarti
1000 kali 10 pangkat minus 9. Nah, di sini ini kan 0,1 dikali 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat minus 4. Ini per 10 pangkat minus 4. Nah, ini 1000 dikali 10 min 9, 10 pangkat minus 6 ya. Kan 10 pangkat 3 itu 1000. Nah, dikali 10 pangkat min 4 naik ke atas, jadi 10 pangkat 4. Sehingga berapa ini hasilnya? 10 pangkat minus 2 ya. Min 6 tambah 4. Ini tadi satu ini masih meter. Nah, kalau kita rubah ke meter, berarti 10 min 2 dikali 100. Dapat 1 cm. Dapatnya 1. Oke. Jadi hasilnya adalah 1 cm. Ya, mudah-mudahan ini tidak ada masalah ya. Ya. Jadi nanti kalau misalkan diminta dari terang 1 ke terang 2 misalnya. Ini kan tadi dari terang pusat ke terang 2 ya. Jadi kalau ditanya nanti soal jarak antara terang 1 ke terang 2, berarti N-nya kita kasih 1 ya. Karena cuma 1 kali dia pindahnya. N-nya kita kasih 1 di sini. Oke. Nah, tapi jika diminta, tentukanlah jarak antara terang pusat ke gelap pertama misalkan. Nah, itu kita gunakan, jadi setelah dapat tadi kita pakai aja N-nya 1 dulu ya. Setelah nanti dapat hasilnya itu kan Y kan. Nanti Y-nya ini kan diminta dari terang pusat ke gelap 1 itu kan setengah Y. Dikali dengan setengah lagi. Oke. Nah, selanjutnya seperti soal ini. Perhatikan ya contoh 2-nya. Untuk nomor 2. Perhatikan diagram interferensi celah berikut. Nih gambarnya ya. Nah, dari gambar ini dilihat jarak antara celah ganda ke layar itu 80 cm. Ini L-nya ya. L-nya 80 cm. Jika panjang gelombang berkas cahaya 6000 Armstrong ini ya, 6000 Armstrong. Armstrong itu 10 pangkat minus 10 ya. Itu jangan lupa ya. Jadi kalau 1 Armstrong ini sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Oke. Dan jarak antar celah ini D-nya 0,6 mm, maka jarak antara terang pusat dengan gelap pertama. Nah, ini seperti saya katakan tadi, kita cukup gunakan yang biasa saja, yang biasanya seperti ini. DY per L sama dengan N lambda. Ini N-nya kita ganti aja dengan 1. Oke. Berarti D-nya 0,6 kali 10 pangkat minus 3. Ini kita cari Y-nya dulu ya. Per L. L-nya 0,8 ya, karena kita bagi 100 nih, rubah ke meter dulu. Nah, ini sama dengan, ini 1 kali lambdanya 6000 Armstrong. 6000 kali 10 pangkat minus 10 ya. Ini sama-sama kali 10, jadi 6 per 8. Nah, 6 yang di sebelah kiri ini sama yang 6 di sini bisa Bapak carikan, ini jadi 1000 ya. Nah, sehingga Y-nya sama dengan ini 8 kali 1000, berarti 8000 kali 10 pangkat minus 10. Nah, di sini ada 10 pangkat min 3 ya, per di sini ya. 10 pangkat min 3. Sehingga Y-nya diperoleh ini 8 kali 10 pangkat ini kan min 7 ya. Oke, dikali 10 pangkat 3. Sehingga diperoleh Y-nya adalah 8 kali 10 pangkat minus 4. Ya, ini 1 meter. Kita rubah ke milimeter, berarti dikali 1000 ya. Ini 8 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 3. Ini udah milimeter. Jadi berapa ini? 0,8 milimeter. Tapi itu masih Y-nya. Y di sini adalah jarak antara terang pusat ke terang 1 gitu. Nah, di sini kan diminta di soal jarak antara terang pusat dengan gelap pertama. Jadi jaraknya itu dari terang pusat ke gelap 1 itu adalah setengah dari Y. Berarti setengah dari 0,8. Maka hasilnya adalah 0,4 mm hasilnya. Oke, jawabannya B ya. Di situ. Jadi setengahnya. Memang ada rumusnya ya. Jadi ada rumus untuk mencari gelap itu pola gelap. Tapi jadi 2 kali nanti menggunakannya. Karena kita udah paham bahwa antara titik tengah antara suatu terang ke terang berikutnya ada
pola gelap. Ya, jadi misalkan di sini saya gambarkan ini tadi terang pusat. Kemudian di sini ada terang 1. Ini kan jarak antara terang 1 ke terang pusat itu kan Y kan. Nah, di tengah-tengahnya ini ada gelap 1. Nah, ini panjangnya sama. Berarti dari sini ke sini adalah setengah Y. Oke, seperti itu ya. Oke, next kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini untuk menentukan panjang gelombang. Nah, inilah digunakan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya untuk menentukan panjang gelombang ya, pola interferensinya ini. Oke, coba kita perhatikan soal yang di sini. Untuk contoh 3 ya. Gambar berikut merupakan percobaan interferensi celah ganda. Nah, di sini ya. Ini dari gambar ini kita peroleh bahwa jarak antara celahnya atau D-nya itu adalah 0,4 mm. Jarak antara celah ke layar atau L-nya adalah 1 meter. Oke. Jika jarak garis terang kedua, nah ini perhatikan ya, ini garis terang kedua dari pusat pola interferensi adalah 3 mm. Maka panjang gelombang cahaya yang digunakan. Jadi minta adalah lambdanya. Nah ini dari jika jarak garis terang kedua dari pusat pola, berarti N-nya kita ambil 2 ya nanti. N-nya kita ambil 2. Oke, kita gunakan rumus yang tadi untuk cari pola terangnya. DY per L sama dengan N lambda. Ya. Jadi setiap mengerjakan soal, ini tulis saja dulu rumusnya. Kenapa kita buat seperti itu? Karena gini, ketika kalian menulis, mengerjakan soal dan menulis rumusnya, kalian itu otomatis menghafal. Ya. Jadi menghafal itu bukan hanya dari penglihatan kita, dari pendengaran, tapi dari tindakan kita juga. Misalnya kalian menuliskan. Jadi tangan kalian juga merekamnya gitu. Jadi menuliskan rumusnya nih, sehingga Bapak yakin kalau ada 5 atau ya, 10 soal kalian kerjakan yang model seperti ini akan terhafal dengan sendirinya rumusnya. Ya, bahkan kalian mungkin tahun depan itu ada tes untuk masuk perguruan tinggi, itu kalian masih ingat. Kenapa? Karena udah beberapa kali mengerjakan soalnya. Tapi kalau hanya melihat yang video di sini atau membaca, nah itu biasanya lebih cepat lupa. Oke, langsung kita selesaikan soalnya ya. Di sini D-nya 0,4 mm, rubah ke meter ya, jangan lupa. Ini 0,4 kali 10 pangkat minus 3 ya, rubah ke meter kan. Nah, Y-nya di sini yang ini, 3 mm, ini Y-nya. Ya. Ini kita buat 3 mm, berarti 3 kali 10 pangkat min 3. Rubah ke meter juga. Per L. L-nya di sini 1 meter. Oke, udah bagus. Ini 1 aja. Sama dengan N-nya tadi Bapak katakan apa? Di sini 2 ya. Kali lambda. Jadi lambda kita mau cari. Nah, di sini kiri kanan sama-sama Bapak bagi 2 ya. Ini 2 bagi 2 jadi 1 habis ya. Di sini 0,4 jadi 0,2. Nah, 0,2 kali 3. 0,6 kali 10 pangkat minus 6. Nah, inilah panjang gelombangnya. Tapi kita lihat di sini satuannya dalam meter ya. Ini kita rubah jadi 6 kali 10 pangkat minus 7 ya. Ini kan 0,6 itu sebenarnya 6 per 10 ya. Atau 6 dikali 10 pangkat minus 1. 10 minus 1 dikali 10 min 6 itu 10 min 7. Oke, ini satunya meter. Ya, tepat jawabannya. 6 kali 10 pangkat minus 7. Sini A jawabannya, pilihannya. Nah, ini untuk materi tentang katakanlah celah ganda ya. Bapak harap ini bisa dipahami dan nanti dicoba ulang ya. Lihat lagi soal-soal, coba dikerjakan nanti. Mungkin ada kuis di psikologi, itu dicoba kerjakan juga. Nah, pertemuan untuk besok kita akan bahas tentang kisi difraksi. Nah, kalau ini kan tadi interferensi pada celah ganda. Untuk pertemuan besok kita akan bahas tentang pada kisi difraksi ya, kisi difraksi. Nah, kalau bisa dipersiapkan gitu sebelum belajarnya. Nah, oke, kisi difraksi ini itu kalau tadi kan celahnya cuma 2. Kisi difraksi itu banyak celahnya gitu. Dan rapat-rapat namanya kisi. Oke, saya rasa
cukup sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Ada, Sir. Oke, bagus ya. Berarti sudah paham ya. Oke, Bapak Rasa, sekian dulu untuk pertemuan kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.